Oke anak-anakku, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yang pertemuan hari ini ya. Hari ini Ibu akan membahas mengenai cara membuat file data akuntansi. Kalian tentunya sudah paham bagaimana cara membuat file data akuntansi, tapi Ibu akan jelaskan sekali lagi, akan Ibu berikan videonya ke kalian supaya nanti kalian bisa untuk belajar di rumah yang punya laptop di rumah ya. Bagi yang nggak punya nggak apa-apa, bisa diusahakan gimana caranya lah, kan kalian sudah membentuk kelompok ya. Baik. Setelah kita aktifkan MyOp-nya, langkah berikutnya adalah kalian pilih Create. Nah, di sini sebelah kiri ini ada 6 menu, ada Introduction, kalian pilih Next. Lalu kalian isi pada company name-nya. Company name-nya diisi dengan PT kalian masing-masing seperti di soal, misalnya PT, misalnya kalian pakai Jaya Abadi, PT Jaya Abadi sesuai di soal ya. Kemudian alamatnya diketik sesuai dengan di soal, jalan misalnya Gajah Mada, Jakarta Barat misalnya. Oke, kemudian phone number-nya boleh diisi sesuai dengan di soal, jikalau ada, kalaupun nggak ada boleh dilewati, nggak apa-apa. Nomor telepon, nomor fax, dan juga emailnya. Kalau sudah diisi, kalian boleh pilih next. Langkah berikutnya adalah kita mengisi untuk informasi akuntansinya. Yang pertama adalah kalian mengisi current financial year, adalah tahun periode akuntansinya. Untuk membuat di sini, kalian harus memperhatikan soalnya. Di soal itu terjadi pada tahun berapa, ya? Terjadi pada tahun berapa untuk periode akuntansinya, misalnya tahun 2019 misalnya, ya. Kemudian last month of financial year itu udah otomatis Desember. Kenapa? Karena pembuatan akhir laporan data akuntansinya udah otomatis Desember ya, pembuatan laporan keuangannya atau last month financial year-nya Desember. Kemudian conversion month-nya itu disesuaikan dengan soal. Conversion month itu apa, Bu? Untuk conversion month itu diisi dengan bulan transaksi. Kalian bisa lihat di soal, kalian lihat soalnya bukti-bukti transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu terjadi pada bulan apa? Ya. Kalau misalnya terjadi pada bulan Januari ya kalian isi Januari. Kalau terjadi pada bulan Februari ya Februari, begitu seterusnya sampai Desember. Nah, misalnya Jaya Abadi, kalian perhatikan transaksinya terjadi pada bulan apa? Misalnya Desember juga kebetulan, berarti kita isi Desember. Jadi di sini Desember tahunnya 2019. Number of accounting period-nya itu adalah periode akuntansinya selama 1 tahun itu berapa bulan? Atau berapa bulan? Ada 12 dan ada 13. Kita menggunakan setahun itu 12 bulan, 12 ya. Oke, kalau sudah di next. Kemudian kita diminta untuk memastikan terlebih dahulu betul apa tidak, dikonfirmasi dulu. Periode akuntansi yang kita gunakan itu adalah dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Ingat, kalau salah di periode akuntansi, terutama salah tahun ataupun salah bulan, kita tidak bisa mengedit. Jadi kalian nggak boleh salah di tahap ini. Kita nggak bisa mengedit setelah selesai pembuatan ya. Ingat, kalau tanggal transaksi jurnal itu masih bisa kita edit, tapi kalau periode akuntansi di pembuatan file akuntansi tidak bisa diedit. Terus gimana, Bu, kalau misalkan nanti kita sudah membuat tengah-tengah salah? Resikonya kalian harus mengulang dari awal karena ini tidak bisa diedit. Baik, kalian harus hati-hati di sini ya, pastikan dulu. Kalau sudah betul boleh next. Setelah itu ada pilihan lagi, accounting list-nya. Ini ada jenis-jenis daftar akunnya, itu disediakan 3. Yang pertama kita membuat atau memilih yang sudah disediakan oleh MyOp. Yang kedua kita mengimpor, artinya kita ngetik dulu di Excel kemudian kita impor ke sini. Yang ketiga kita membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita pakai yang nomor 3 aja dulu. Kita membuat sendiri sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah next. Ya. Kemudian ini adalah company file, itu artinya letak penyimpanan filenya. Kalau kalian mau disimpan sesuai dengan tempat yang kalian inginkan, boleh pilih change. Tapi kalaupun tidak, berarti di sini nih ada C.2 accounting 18 PT Jaya Abadi, artinya kita menyimpan filenya ada di sini. Oke, misalnya Ibu nggak menentukan foldernya, kita boleh langsung next saja. Tapi kalau misalkan mau menentukan folder gimana, Bu? Boleh change.
Ya, di change kalian tentukan tuh nyimpennya mau di mana. Misalnya data D, kalau ibu misalnya di Eser sini, kemudian ibu milih di tahun pelajaran 2020, materi daring, ibu pilih kelas 12 akuntansi Mayok. Kemudian di save, ibu nyimpennya di sini misalnya. Kalau sudah, kita pilih next. Kita tunggu sesaat, terakhir kita pilih comment center. Ini adalah langkah-langkah pembuatan file data akuntansinya, ya. Nah, setelah itu, ini adalah lembar kerja atau comment center setelah kita selesai membuat file data akuntansi. Comment center, ini ada namanya PT Jaya Abadi Comment Center, ya. Oke, dalam menu comment center itu ada beberapa menu pilihan, ada account, banking, sales, purchases, inventory, sama card file. Account digunakan untuk membuat daftar akun, banking untuk melakukan transaksi berhubungan dengan bank, sales berhubungan dengan penjualan, purchases berhubungan dengan pembelian, inventory berhubungan dengan persediaan, card file berhubungan dengan kartu, baik kartu piutang maupun kartu hutang. Oke, kemudian di tab account misalnya, ya, tab account ada account list. Account list itu daftar-daftar akunnya yang seperti sudah kalian pelajari, sudah nggak asing lagi nih kalian, ya. Ada aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other expense, dan other income, ya. Nah, untuk membuat akunnya saya rasa kalian sudah paham, nggak perlu ibu jelaskan kembali, ya. Oke, sampai di sini untuk membuat file data akuntansi kalian sudah paham, ya. Nanti kalau sudah kalian saksikan video ini, kalian sudah lihat video ini dan ternyata kalian masih kurang mengerti, kalian mencoba di komputer, nanti kalau ada kesulitan boleh hubungin ibu, boleh japri di WA, boleh juga melalui di grup kelasnya. Baik, sampai di sini dulu untuk pembuatan file data akuntansi. Nanti akan kita lanjutkan untuk yang tahap ke berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.